Tonjang Lipo Village Tangerang, dan tentunya Anda masih di Heartline Radio yang ada di Tangerang untuk kesempatan kali ini dengan topik kita mengharumkan negeri bersama dengan 3 narasumber dan juga tentunya ada produser dan juga bos saya pagi hari ini. Ini promosi Pak. Promosi. Iya. Maksudnya Pak Tutu tahu kan ya? Saya tahu. Tolong dipertahankan. Pengangkatan, promosi, penghargaan, nah itu dia. Baik, kita ke Kelvin Ko dulu deh. Anak-anak muda sekarang gimana Kelvin supaya bisa mengharumkan nama Indonesia gitu loh? Pertama, syaratnya gampang. Kebanyakan anak kita lihat di lapangan dulu ya. Di lapangan kebanyakan anak-anak muda, saya nggak tahu mau ngapain. Papa, mama saya udah punya pekerjaan, tinggal nerusin. Saya nggak merasakan kehadiran bangsa dan negara dalam kehidupan saya. Ini fakta di lapangan. Iya. Tapi satu hal yang mau saya kasih tahu ke teman-teman semua. Justru Anda semua bisa bangun, bisa kuliah, bisa melakukan segala hal. Itu bukti bahwa negara berhasil menciptakan kestabilan. Nah, sekarang bagaimana untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara? Pertama, ketika kamu sudah punya mimpi dan planning ke depan, ya, jadilah SDM yang terbaik. Contohnya, kuliahlah yang baik. Kuliah jangan kuliah pulang doang, tapi aktif di kuliah. Maksudnya kuliah jangan pulang-pulang atau gimana? Iya, kuliah pulang. Gantilah istilahnya kuliah rapat pulang gitu loh. Ya kan? Tips kalau ini saya praktis aja ya. Bagi kamu yang mahasiswa, pendengar dimanapun itu, kalau kamu kuliah, jadilah mahasiswa yang objektif dan selalu menghasilkan solusi, melihat masalah masyarakat. Iya. Karena itu yang paling penting. Jadi gitu. bisa menyelesaikan masalah masyarakat apapun masalah. itu. Kalau kamu anak food teknologi pangan, bagaimana menyelesaikan masalah perpanganan atau apapun itu. Aktiflah sebagai mahasiswa yang melihat segala pun itu objektif. Itu satu. Kalau mau jadi yang berkontribusi mengharumkan bangsa. Yang kedua, jangan jadi pemuda yang flu akan politik. Itu penting. Alergi politik. Nggak boleh. Maupun musik ke, mau ekonomi ke gitu ya. Semua nggak boleh flu. Itu kenapa? Bentuk kita peduli sama negara kita dengan situasi kondisi atau karena apa? Simpel saja. Semua aspek ini diatur oleh politik. Undang-undang itu yang buat siapa? DPR. DPR itu bukan lembaga hukum, lembaga politik. MK, MA, memang kan bilang kan MK dibentuk, MK di atas politik gitu. Tapi pada awalnya penciptaan negara ini dimulai dari perpolitikan. Iya. Gitu. Jadi ketika kita sebagai anak muda, saya nggak mau apatis dengan yang namanya politik. Saya alergi dengan yang namanya partai politik karena kelihatannya nggak jelas gitu. Tapi banyak teman-teman yang alergi ya? Banyak, apalagi di kampus latar belakang saya, gitu ya. Sangat banyak sekali. Tapi itu tidak boleh. Karena ketika kita tahu cuaca politik di negara ini, apapun kamu jadinya, pebisnis kah, pemusik kah, kalian tahu bagaimana deal dengan pemerintahan. Karena kamu akan berurusan. Misalnya dari pebisnis, gitu. Bagaimana kalau ditawarin proyek dengan pemerintah gitu loh? Iya. Alhamdulillah. Tapi kan banyak ranah-ranah yang cipratan yang kurang baik. Gimana kita harus tahu? Misalnya di musik, masalah copyright, pembajakan, gitu kan? Bagaimana berdeal dengan KCI, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, komisi dan lain-lainnya. Kita harus tahu karena itu yang berdampak gitu loh. Nah, memang saya nggak bisa memberikan bagaimana pemuda harus berkontribusi secara harusnya gimana TikToknya gitu. Tapi saya ulang lagi, yang pertama kamu harus sudah punya mimpi mau ke arah mana. Yang kedua kamu harus objektif dan selalu menghasilkan solutif. Dan yang terakhir kamu harus bisa jangan alergi dengan politik. Karena itu yang paling penting. 2019 ya langsung aja gitu. Ini kan sama satu contoh yang mau saya kasih. Permasalahan sekarang lagi rame tax amnesty. Ya, lagi rame nih masalah tax amnesty. Masalahnya kenapa ada tax amnesty? Pendapatan negara tidak tercapai. 80% penghasilan kita itu dari pajak. Ya, 20% non pajak gitu. Sekarang kebanyakan pebisnis pemuda, tapi mereka nggak punya NPWP atau nggak jadi WP, wajib pajak. Kenapa? Ditanya, nggak mau, apatis ya, duitnya jadi pakai nggak bener. Dia bilang seperti itu. Dia bisa bilang seperti itu antara dua. Yang pertama, mereka udah flu dengan politik, atau kedua dia memahami politik dan dia males ikutin, gitu. Tapi ketika kamu menjadi wajib pajak, ketika kamu mau berkontribusi, target pajak kita tercapai,
kita bisa melakukan hal lebih banyak lagi. Saya miris loh, saya kemarin mengkaji undang-undang masalah pertahanan maritim. Tuh, Ya, dia aja mengkaji. Sudah dikaji. Iya. saya ini miris. Kita aja belum baca. Belum baca dia udah kaji dulu nih. Oke. Saya gimana? miris. Mirisnya begini. Mungkin saya ini melihat ya, kita punya luas wilayah Indonesia, Iya. perairan ya, 2/3-nya laut, betul ya. Kita punya budgeting untuk pertahanan ya, itu di bawah standar NATO. Itu 2% dari APBD semuanya. Itu di bawah. Dan kita itu melihat pertahanan kita bagaimana gitu. Patok bisa dimain-mainin sama Malaysia dan seterusnya gitu kan. Itu karena masalah pajak, karena pajak kita nggak terpenuhi gitu. Tapi balik lagi, jadi kayak istilah ayam sama telur siapa duluan gitu loh. Iya. Nanti pemerintah yang salah, rakyat juga salah. Nah, pertanyaannya 2045, 100 tahunnya Indonesia, itu generasinya saya, pemuda yang dengar, gitu. Apapun bidang kamu, kontribusikanlah dan patuhilah peraturan yang pemerintah buat. Itu tips pertamanya. Apapun yang pemerintah lakukan, itu salahnya mereka gitu loh. Tapi ketika kamu menjadi orang yang bisa patuh dengan perpolitikan dan patuh dengan peraturan undang-undang sebagai pemuda, ya, kamu sudah bisa berkontribusi akan negara ini. Dan ketika kamu melihat ada yang salah, kamu masuk ke sana, makanya sekarang bermunculanlah pemimpin-pemimpin yang sangat baik. Yeah. Dari di Bandung, seorang Bandung ada Ridwan Kamil, ada Ahok di Jakarta dan seterusnya. Yeah. Gitu. Itu hasil dari anak muda yang berpikiran objektif ke depannya dan solutif. Iya. Seperti itu. Saya sangat terinspirasi dengan kata-kata mantan Mendikbud, Pak Anies. Dia mengatakan seperti ini, pemuda Indonesia, pemuda manapun, dia adalah pemuda yang minim pengalaman. Di mana-mana pemuda minim pengalaman. Saya minim sekali dibandingkan Minim orang pengalaman atau pendapatan? pengalaman dan pendapatan. ya. Dompet juga biasanya susah gitu ya. Nah, kita minim dibandingkan dua orang beliau yang sangat hebat. Ini saya minim. Bertiga dong. Ya, bertiga ini semua gitu ya. Tapi pemuda menawarkan masa depan. Pemuda minim pengalaman, tapi dia menawarkan masa depan. Nah, kalau pengalamannya itu flu dengan politik, apatis dengan politik, dia tidak bisa, dia menjadi SDM yang jelek dalam artian kuliah nggak bener, kuliah asal gimana nanti, tidak ada planning. Masa depan seperti apa yang dia tawarkan? Tapi kan itu kebanyakan lihat juga Calvin dari background keluarganya. Betul. Mungkin kalau situasi keluarga mendukung, mama papanya mendukung, nggak sibuk sendiri, anak-anak itu bisa gitu kan, Betul. terangsang lah dengan situasi seperti Betul. itu. Tapi kalau orang tuanya sibuk gitu, yang taunya cuma nyediain uang kuliah aja gitu kan, situasi itu nggak terbangun. Nah, mungkin Calvin terbangun gitu dari rumah. Nah, begini. Keluarga saya memang bukan keluarga yang kaya di Bandung, gak kaya banget gitu. Dan saya cerita dari teman-teman saya aja ya. Banyak teman-teman saya yang memang latar belakangnya sudah mendukung dia untuk di perpolitikan atau di ekonomi. Tapi satu hal, banyak juga yang tadi bilang pemuda yang manja karena sudah disediakan segalanya, karena papa sayang anak, terlalu berlebihan. Tapi sekali lagi, kalau anak itu ya, punya mimpi dan punya perencanaan, dia akan keluar dari zona itu. Percaya dan tidak percaya. Kebanyakan orang yang di sana dan manja, dia tidak punya perencanaan ke depan. Tanya 5 tahun mau jadi apa, dia nggak tahu. Iya. Tanya mau kerja apa, nggak tahu. Gitu loh. Gimana nanti gitu. Kalau bahasa Sundanya kumaha engke. Harusnya engke kumaha. Engke kumaha. Maksudnya gimana nanti, bukan nanti gimana gitu loh. Ini yang membuat saya termotivasi. Ketika ditanya, saya berkali ditanya bagaimana berkontribusi dengan bangsa dan negara gitu loh, karena saya dibilang diplomasi mungkin nyata ya, cuman bagaimana dengan musik, bagaimana dengan bisnis dan seterusnya. Bisnis gampang, kamu jadi wajib pajak aja, kamu bayar pajak. Terus kalau misalkan pemerintah ada tender lampu jalan ya gitu-gitu, bersainglah dengan sehat. Kita di Jakarta ya, di Jakarta tender masalah lampu itu kalah dengan produknya luar. Misalkan ada teman saya, dia punya produk di Jawa Barat bagus tapi kalah gitu, pemuda kalah. Oke, gue coba lagi gitu. Itu spirit yang baik, saya pikir. Nggak nyerah dia ya? Nggak nyerah. Terus dari bidang musik kita memang nggak terlalu bagus gitu loh. Yeah. Maksudnya masalah copyright tidak terlalu diperhatikan dan seterusnya. Tapi ketika dia terus berkarya, banyak musik yang film-film yang sangat baik. Jadi sekali lagi mungkin kesimpulan dari saya, pemuda itu harus berplanning, memiliki arah dan tujuan, itu semua, dan taat
dengan pemerintahan, undang-undang dan seterusnya pasti akan berkontribusi bagi bangsa dan negara. Oke. Kelvin, Ya. thank you ya. Sudah Ya, mampir di sama-sama. Coffee Morning. Terima kasih. Karena setelah ini mau Aku- pamit juga ya. Ya, saya mau pamit duluan nih. Oke. Mau ada baik. acara katanya di kampus. Ada acara, gitu betul. ya. Oke, sukses ya. Terima kasih. Untuk karirnya, semoga karirnya di Indonesia ya, nggak di luar. 5 tahun lagi kita ketemu di Senayan ya. Waduh, enggak. Saya karirnya pasti di luar negeri, tapi diplomat Indonesia. Oke, balik lagi untuk Indonesia ya. Betul sekali, betul Oke, sekali. Baik, Kelvin terima kasih. Sama-sama. Iya. Oke, dan tentunya kita masih lanjutkan ya. Iya, kita Untuk lanjutkan Hardline perbincangan Coffee kita ke narasumber. Salaman dulu dong sama Kelvin Iya. ya. Oke, thank you Kelvin. Iya. 21 tahun saya dulu ngapain ya? Lagi kayaknya lagi wakuncar ya waktu itu ya. Atau lagi masih nyari-nyari Iya, iya. ya. Ya, Pak tapi- Joko nih, kalau anak-anak muda punya semangat seperti Kelvin gimana Anda melihatnya untuk Indonesia nih? Wah, kita jadi merasa tua gitu. Kita jadi merasa tua. Tapi banyak anak muda yang memang punya potensi dan kalau disentuh sedikit bisa seperti Kelvin ini. Iya. Cuman Iya. masalahnya mereka kadang-kadang tidak terekspos ya. Iya. Tidak ada kesempatan. Iya. Nah, memang ya ini radio juga punya tugas membawa orang-orang yang sebenarnya punya potensi untuk dimunculkan. Mungkin di pemerintah nggak bisa muncul, Iya. dari radio dulu nih munculnya. Karena apa? Dengan dimunculkan mereka jadi punya dilihat oleh pemerintah, Iya. jadi sehingga mereka punya kesempatan. Contoh lah, ada anak pintar di daerah nggak punya uang, nggak bisa kuliah. Nah kalau dihadirkan kan otomatis jadi oh ya ini ada orang pintar banget nih penemu ini tapi nggak bisa kuliah. Nah itu sangat menarik gitu. Nah Iya. tadi nyambung soal benang merahnya tadi ya ketika Pak Tutu bicara soal disiplin, ketika bicara ada proses yang dibentuk, lalu si Kelvin bicara soal mesti punya mimpi. Nah kalau saya gabungkan dalam dunia bisnis tuh intinya gini, pebisnis juga mesti punya mimpi. Oh, Kalau nggak punya mimpi ya bisnisnya gitu-gitu aja, satu outlet ya sampai dia tua jaga outletnya, Iya. sampai dia nanti anaknya lulus si anaknya suruh gantiin jaga outletnya kan seperti itu. Nah harus punya mimpi, mimpinya masih besar. Oh saya masih ada semua cabang di Indonesia. Sama bicara soal disiplin, bicara soal loyal to proses, pebisnis mesti loyal to proses. Artinya bisnis itu nggak gampang, nggak ada yang bilang bisnis itu gampang. Bisnis buka setahun mau sukses nggak bisa. Jadi intinya mesti ada waktu yang panjang dan Yeah. prosesnya itu yang penting ikut prosesnya. Adalah prosesnya benar, hasilnya pasti benar. Bukan hasilnya benar. Kalau hasil benar mah gampang lah. Kalau kita mau usaha, mau korupsi ya cepet lah, kaya tuh cepet. Jadi Yeah. bukan soal pebisnis kaya, tapi bagaimana pebisnis punya nilai. Nah, ketika pebisnis punya nilai itu, maka pebisnis bisa membawa produk yang dia punya kembali ke konteks mengharumkan bangsa. Yeah. Ya ngapain dia ada outlet di luar negeri, tapi gaya mainnya di sini ya enggak gitu, caranya enggak benar. Tadi Yeah. kalau istilahnya Kelvin sebagai anak muda dia bilang enggak ikut aturannya. Ya aturan pemerintah diikutin aja, ikut. Masalah uangnya dipakai apa itu bukan urusan kita. Lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita dan biarkan itu faktor lain. Jangan lihat itu lalu kita enggak melakukan. Itu yang Yeah. tadi Kelvin bilang. Pebisnis juga sama, mesti ikut aturan di pemerintah. Karena kita masih tinggal di Indonesia, ya yuk kita ikut aturan di Indonesia, itu aja sih. Iya. Iya, oke. Pak So, Tutu Tutu, gimana melihatnya? Kalau orang sudah punya mimpi, perlu lagi ditambah punya misi. Oh, mimpi sama misi. Iya, karena itu yang menjadi bahan bakar bagaimana mereka bisa meraih Menghidupi mimpi mereka mimpinya sendiri. itu ya. Iya, dan itu menjadi denyut kehidupan sehari-hari ketika proses mencapainya, bahkan ketika mereka menikmati impian mereka berhasil. Dan sepertinya kalau dibilang berhasil atau sukses itu hanya sebuah terminasi. Setelahnya masih ada lagi perjalanan Iya, mereka. iya. Nah, kepuasan-kepuasan ketika tiap termin itulah itu harus dimasukkan denyut misinya. Kalau saya seumpama menjadi orang sukses dari secara komersial saya berhasil, tetapi saya tidak punya misi apa-apa, Yeah. khususnya mengenai masalah budaya, masalah lingkungan, masalah sosial, saya tidak mempunyai misi itu. Sebetulnya saya zero. Saya Hampa ya, Pak ya? saya mencapai diri saya di tengah-tengah orang banyak, tetapi saya tidak menjadi sesuatu di tengah orang banyak. Oh. Jadi misi itu sebetulnya perlu ada di dalam diri anak-anak pemuda zaman sekarang seperti yang tadi Calvin sampaikan. Mereka harus mencapai sesuatu, ya betul. Tetapi misi di balik itu harus ada. Kalau orang seperti yang berbisnis seperti Pak Joko sukses dalam karya bisnisnya, tapi di balik itu menjadi berkat, menjadi satu
harapan buat orang-orang di sekitar, barangkali itu pabrik, barangkali itu company, ya apa harapan. saja, baik mulai dari peraturannya, undang-undang perburuhannya di company itu digunakan dan mereka merasa nyaman, dan itu sudah sebuah misi. Jadi bukan hanya mengejar target setiap bulan. Oke. Iya, jadi tangan yang terbuka dalam Iya. arti yang berbagi itu. Iya. Nah kalau UPH Choir sendiri Pak Tutu, di mata dunia bagaimana? Apakah wah ini saingan nih ketika ada UPH Choir muncul gitu ya di Kita dunia? jawab itu Oke, jawab. setelah break dulu ya. Oke, kita akan break dulu ya. Oke.